Para pemirsa, penonton dimanapun berada, banyak tamu yang kami hadirkan di sini. Banyak tamu yang hadir kita coba gali latar belakangnya. Banyak orang yang kita dengar, namun kita tidak mengenal apa yang sebenarnya asal-usul aslinya orang-orang tersebut. Banyak para guru, narasumber, kadang-kadang seorang murid atau peserta didik, budayawan misalnya, ataupun seniman. Bagi kita di dunia pendidikan, karya-karya ide kreatif murid mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan pembelajaran di lembaga pendidikan ataupun kehidupan bermasyarakat. Pendidikan merupakan suatu hal, dan kebudayaan tentunya juga merupakan satu hal tersendiri lagi. Kali ini kita kedatangan tamu dan kita tampilkan seseorang yang mungkin dikatakan memiliki kelebihan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, kenapa kita tampilkan? Karena sesudah beberapa kali saya bertemu dengan beliau, ternyata banyak sekali hal-hal yang kita tidak ketahui mengenai orang tersebut di dalam perjuangannya menggali dan menemukan kreativitasnya. Najwa Paras. Selamat siang, Najwa Paras. Siang, Bapak. Selamat siang. Baik. Selamat datang, Najwa. Terima kasih atas kehadiranmu di sini. Terima kasih banyak. Seseorang yang membawakan suatu kreativitasnya melalui karya tulis. Iya. Siapa Najwa Paras? Asalnya? Asal saya dari pastinya. Dari mana? Jakarta. Saya asli orang Jakarta. Besar di Jakarta? Besar di Jakarta. Tapi saya kecilnya dulu di Bogor, Puncak. Saya ngabisin masa kecil saya di sana. Terus sekarang saya tinggal tetap di Jakarta. Oke. Sejak usia berapa kamu di Bogor? Kalau di Bogor saya dari usia 6 tahun, Pak. 6 tahun. Sampai saya lulus SD tuh, berarti ya umur 11-12 tahun masih di sana lah. Lahir? Lahir di Jakarta. Tahun, tanggal? Saya lahir tanggal 4 Juli tahun 2006. Oke. 2006 ya? Ya, 2006. Sekarang sudah kelas 12. 12. Dan sebetulnya kamu dari suatu keluarga misalnya pejabat, pengusaha, atau mungkin orang tuanya apa latar belakangnya? Orang tua saya latar belakangnya, kalau ayah PNS, kalau misalnya ibu rumah tangga. Jadi dari keluarga sederhana aja. Iya, PNS di mana ayahnya? PNS-nya ayah kantor tempatnya itu pusatnya di Bogor. Oh, masih aktif sekarang? Masih aktif sebagai pegawai ya? Masih. Oke. Tapi juga tidak banyak ya pemirsa, tidak banyak orang yang mengetahui Najwa, banyak orang yang tidak mengetahui Najwa bahwa Anda juga pernah menjadi ketua OSIS. Iya. Iya kan? Nah, masih menjadi pengurus OSIS aktif? Sudah enggak, kemarin kita sudah sertijab, jadi saya udah selesai jabatan saya. Berarti sudah selesai ya? Ya, sudah selesai. Bukan pengurus aktif OSIS gitu kan, tetapi menjadi anggota OSIS gitu ya. Oke. Memiliki wawasan terkait organisasi OSIS? Iya. Wawasan seperti apa? Wawasan tentang keorganisasian, karena saya dari awal masuk di SMA ini udah ikut berkecimpung di dunia organisasi. Jadi saya 3 tahun ngabisin di sini sama organisasi. Apa yang Anda pikirkan, kenapa Anda memikirkan sesuatu, ingin memiliki wawasan organisasi OSIS? Kenapa? Awal muasalnya Anda ingin bergabung menjadi pengurus OSIS? Kalau di awal sih saya karena melihat dari media sosial sih, Pak. Kalau misalnya kita ikut kegiatan-kegiatan gitu kayaknya seru gitu loh. Terus kita juga punya pengalaman-pengalaman yang orang lain nggak dapetin pengalaman itu gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa dapetin pengalaman itu, yang akhirnya pas saya masuk SMA saya tertarik karena dalam kita SMP kemarin kita kan COVID ya Pak. Jadi kayak kita di rumah aja gitu, nggak ada relasi yang lebih gitu. Akhirnya saya pas masuk SMA saya berpikir bahwa
kalau misalnya terus-terusan ada di sini, akhirnya kita nggak berkembang gitu, kita nggak punya wawasan lebih lagi. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke organisasi ini di SMA. Iya, di SMA 75 ya? Iya, di SMA 75. Iya. Selain itu, kira-kira apa yang kamu pengen masuk OSIS itu supaya bagaimana gitu? Masuk OSIS itu supaya saya tuh punya mental yang enggak down gitu loh Pak, karena ketika kita masuk ke dalam dunia organisasi, di situ kan mental kita diuji, terus kita juga pengetahuan kita harus luas, kita harus ngebagi waktunya, harus didapetin juga pelajarannya gitu. Jadi menurut saya tuh nyari tantangan-tantangan ini gitu yang harus saya lewatin gitu sih. Oke, jadi selain kamu memiliki wawasan keorganisasian ya dalam hal ini OSIS, sudah pernah menjadi ketua OSIS gitu ya, memiliki wawasan. Nah, tadinya kira-kira SMA 75 ini untuk memajukan SMA 75 atau bagaimana kamu misalnya menjadi pengurus OSIS? Kalau itu pasti di visi misi saya. Dulu masih ada. Apa tuh visi misinya? Dulu saya visi misinya itu saya menerapkan tentang literasi, kemudian di situ juga saya tentang pengembangan di mana kita tuh harus buat event-event yang lebih seru lagi dari yang tahun kemarin. Terus juga kita menyelesaikan program-program yang belum selesai sebelumnya gitu. Jadi semua terrealisasikan. Jadi kenapa literasi yang menjadi motivasi kamu? Mau masuk jadi pengurus OSIS nih, gitu kan? Jadi ketua OSIS gitu. Kenapa literasinya? Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat anak-anak sekarang kan kalau misalnya literasi itu kurang ya Pak gitu. Dia anak-anak itu lebih terfokus bahwa ya tapi udah sebentar, belajar. maaf sebentar. Gitu. Memang ada masalah tentang literasi di bangsa kita? Iya. Jadi kayak anak-anak sekarang lebih terfokus, dia lebih banyak untuk nonton. Secara umum ya, secara umum. Gitu. Tapi ketika in the world berarti kan? Iya, ketika kita melihat di sini literasi itu ternyata tuh lebih penting gitu Pak. Karena ketika kita baca, ketika kita bisa memahami suatu berita-berita, kan akhirnya kita nggak dapat berita-berita hoax ya gitu. Karena kan banyak yang di sini video-video yang tersebar di media sosial gitu kan. Akhirnya orang-orang hanya menerima hal itu gitu. Jadi di sini kita mengembangkan di mana literasi itu harus tetap berjalan supaya berita-berita yang kita dapetin juga enggak yang segampang itu untuk kita terima gitu. Jadi artinya kamu memiliki kepedulian terhadap generasi sekarang yang tingkat literasinya yang masih kurang gitu ya. Berarti kamu memiliki kepedulian sehingga masuk jadi pengurus OSIS. Memiliki kepedulian kepada bangsa ini? Itu harus. Kenapa? Itu harus karena di sini juga kita kan generasi yang bakalan ngelanjutin tongkat estafet. Iya, jadi kayak kita ngelanjutin sebelum-sebelumnya ini kita harus membuat negara ini kan lebih baik lagi dong tentunya, nggak mungkin lebih buruk dong gitu kan. Jadi di sini caranya ya dengan pemikiran-pemikiran kita sekarang, kita melihat dengan bagaimana nih di sini perkembangan dunia yang lagi jalan gitu. Akhirnya generasi kita sekarang yang nanti akan melanjutkan. Jadi memiliki kepedulian terhadap kemajuan bangsa kita ya dalam literasi ya. Jadi kamu masuk jadi pengurus OSIS, jadi ketua OSIS, visi misinya salah satunya terkait literasi ya. Ya begitu penting memang di era sekarang ini terkait literasi ya. Baik. Tapi kan begini Najwa, Anda memiliki wawasan tentang keorganisasian, memiliki kepedulian terhadap bangsa ini. Salah satunya kamu wujudkan dari program-program literasi kamu di organisasi OSIS, ya kan? Tadi kita sudah bicara, sebelum kita masuk ke dalam sebuah karya tulis, ya, kreativitas kamu, gitu ya. Tentunya kamu memiliki apa ya? Sebetulnya kamu memiliki sebuah idola barangkali, atau artis, atau musisi, atau penyanyi misalnya, atau misalnya seorang penulis, pengarang dan lain sebagainya. Harus ada kan yang diidolakan gitu loh. Nah, sebelum Anda memulai kreativitas Anda menulis, adakah yang Anda idolakan? Ada. Ya, Ini siapa? ada. Itu saya awalnya ngelihat beliau itu dari podcast. Nama podcastnya tuh. Seorang apa itu? Penulis atau? Dia penulis. Terus dia juga yang. Penulis karya apa dia?
Dia karya fiksi, Pak. Karya fiksi. Karya fiksi. Oke. Terus ada podcastnya juga. Siapa? namanya Siapa itu? Sendi. Namanya Sana. Sana. Ya. Oke, namanya Sana ya. Sana penulis. Dia penulis. Fiksi ya? Fiksi, novel fiksi. Novel ya, novel Ya. fiksi ya. Terus dia buat podcast. Nah, Oke, kalau tadi siapa namanya? Sana ya. Sana. Coba sedikit ceritain tentang karya Sana tadi yang Anda idolakan. Jadi awalnya yang buat saya tertarik itu di podcastnya. Oh, di podcastnya. Jadi Iya, kamu di salah udah satu sempat baca platform. novelnya belum? Saya banyakan ke podcastnya gitu. Tapi Oh, dari banyakan ke situ podcastnya. cerita-cerita yang ada di podcastnya yang bikin saya termotivasi. Oh, berarti cerita-cerita saya tuh sebenarnya bisa dikembangkan, bisa dikeluarkan tuh lewat hal-hal ini loh gitu. Jadi kayak saya juga buat podcast gitu. Oh iya. Nah, jadi dari karya tulis Sana yang kamu ingat, yang kamu idolakan kira-kira menceritakan apa? Dia ada menceritakan tentang laut. Jadi, Laut? tentang laut, terus kemudian tentang senja. Jadi hal-hal yang itu tuh berbau apa ya, Pak? Dia meluas gitu loh. Jadi dia pakai Jadi ceritanya kata-kata tentang istilah. apa itu? Sana menceritakan ceritanya apa? sih tentang remaja-remaja sekarang yang romantis-romantis gitu loh, Pak. Romantis Iya, ya. Gitu. Nah, tapi di situ juga dia nyeritain juga latar belakang keluarganya gimana. Oke. Gitu. Pernah nggak sepenggal cerita aja sedikit yang kira-kira yang berkesan di dalam hati kamu tentang terkait karyanya Sana itu misalnya? Sepenggal cerita aja. Ada ceritanya itu tentang bagaimana kita menerima orang lain dalam kehidupan kita, tapi nyatanya orang lain tuh nggak sepenuhnya untuk menerima kita. Terus? Tuh, nah dari situ itu ceritanya tentang itu. Yang satu kalimatnya saya ingat di dalam buku itu ada kalimat apa tentang tadi? itu. Kita bisa Orang lain apa namanya? Kita bisa diterima orang lain. kita bisa diterima orang lain. Tapi orang lain tuh sebenarnya nggak sepenuhnya menerima kita. Orang lain tidak sepenuhnya menerima kita. Itu salah satu karya Sana yang menurut kamu sangat menarik ya, sehingga kamu mengidolakan Sana gitu ya, karya Sana. Oke. Sana, Najwa, gitu. Sorry, saya bukan dalam rangka mau tes psikologi gitu kan, atau misalnya tes fit and proper test gitu ya. Tetapi saya ingin tahu bahwa kamu misalnya mengidolakan seseorang atau ada karya lain selain Sana? Saya lebih banyak sebenarnya nggak terlalu hafal ya. Ini orang-orangnya siapa? Cuman saya sering follow, saya sering ngikutin kata yang orang sering bikin quotes gitu loh, Pak. Quotes gitu. Jadi dari situ ya udah ngebuat saya makin termotivasi untuk buat. Tapi kalau misalnya dibilang kenapa bisa akhirnya mencetuskan atau membuat karya tulis, itu sebenarnya karena saya sendiri seseorang yang bisa cerita tuh lewat tulisan. Oke. Gitu. Sebelum kita lanjut ke karya tulis kamu ya, selain Sana, ada nggak karya tulis yang lain yang kamu juga mengidolakan? Baru itu sih. Hah? Baru itu yang Baru bikin itu hati ya? saya kayak dapat Oke, gitu feelnya. baru itu ya sama yang karya yang Sana tadi. Baik. Najwa, sebelum kita bicara tentang karya tulis gitu ya, apakah Anda mengenyam gitu ya, atau mengalami atau melakukan misalnya pendidikan formal atau kursus atau apa terkait kamu misalnya membuat sebuah karya tulis? Jujur enggak. Enggak ya? Dari Jadi mana itu? saya belajar sendiri, otodidak gitu. Jadi saya nyari-nyari informasi, saya gali, terus saya tuangin itu semua di karya tulis yang saya buat gitu. Jadi nggak ada kalau misalnya untuk yang khusus nulis, terus saya ikut pelatihan segala macam, saya nggak ikuti. Pernah baca karya tulis dari luar negeri misalnya? Enggak, saya kurang tertarik. Kalau dari yang dalam negeri? Dalam negeri ya. Apa yang pernah baca? Genrenya apa yang pernah sering kamu baca? Saya lebih banyak dapetin genre yang fiksi, dan itu ininya lebih ke remaja. Fiksi ke remaja gitu, belum genre yang lain. Kira-kira kamu baca karya siapa aja tuh? Ada salah satunya, dia membahas tentang kesehatan mental juga, Pak. Kesehatan mental. Namanya saya lupa deh. Pengarangnya? Iya, pengarangnya ada namanya Each One, kayak gitu. Iya, kalau nggak salah namanya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gitu. Tapi karya-karyanya itu bagus karena dia membicarakan tentang gimana sih orang yang bisa mentalnya tuh sehat gitu, Pak. Oh, mentalnya sehat ya. Iya, karena saya tertarik sama
dunia itu gitu. Jadi saya lebih banyak ke buku-buku yang fiksi, terus saya juga banyak baca ke buku yang self improvement gitu Pak. Oke. Jadi kayak ngarahnya ke kesehatan mental, terus tentang bagaimana sih kehidupan anak remaja gitu. Saya lebih banyak bacanya ke arah sana. Oke. Sebelum ke karya tulis ya, Najwa, nanti Bapak mau tanya begini, saya mau nanya begini. Jadi kalau dilihat dari misalnya kamu, harapan kamu gitu ya, setelah kamu membuat karya tulis, mencurahkan isi hati di dalam karya tulis kamu, kira-kira harapannya apa, Najwa? Harapannya buat orang-orang yang nanti baca, saya udah ngebagiin itu juga di media sosial saya. Kalau misalnya orang-orang yang baca tulisan itu, saya harap mereka bisa untuk ngejalanin hidup yang lebih bahagia lagi. Gitu. Terus dia bisa lebih banyak untuk syukur. Terus dia juga bisa lebih pede sama dirinya. Lebih Gitu. pede Bisa dirinya, ya. ngurangin rasa insecure-nya lah. Gitu. Karena di dalam buku saya isinya tentang itu. Oke. Nah, jadi harapannya orang bisa ini ya, membaca gitu Ya, ya, terus pastinya. mengambil hikmahnya gitu ya. Oke. Harapannya seperti itu. Lanjut. Pada saat Anda menulis ya, menulis karya tulis ya kan, dengan segenap hati, perasaan. Kira-kira perasaan seperti apa yang kamu rasakan pada saat kamu menulis itu? Perasaan apa yang kamu rasakan? Nanti kalau kita nulis itu tuh beneran harus sesuai dengan mood kita sih Pak. Perasaan kita gimana di hari itu. Ya, rasanya seperti apa? Bahagia kah? Ada bahagianya, ada nangisnya juga ketika nulis. Oh, pada saat nulis nangis juga? Iya, itu karena ketika kita ngebawa feel kita dalam tulisan, akhirnya nanti orang yang baca, seseorang yang baca tuh akan merasakan apa yang kita rasakan di dalam tulisan itu. Jadi ketika dalam proses nulis, itu tuh semua perasaan tuh ada di dalam situ. Nangis, sedihnya, terus habis itu bahagianya juga ada semuanya. Iya, artinya itu adalah bahasa jujur yang diterjemahkan ke dalam ranah aksara, tulisan, sehingga karena itu dibuat dengan jujur apa adanya, maka pesan itu nyampe kepada seorang pembaca gitu ya, ikut merasakannya. Baik. Nah, kedepannya nih, Nana, ya kamu udah bikin karya tulis nih, sudah saya lihat dirilis baru satu ya. Iya, satu lagi masih proses. Oke. Untuk dirilis. Oke, strateginya apa Nana untuk nanti kamu pertama kamu mempunyai ide ini kan nggak bisa ditahan nih, nggak bisa dibendung di dalam membuat karya tulis. Kira-kira strategi kamu ke depan bagaimana untuk bisa menata karya-karya tulis kamu gitu? Kalau saya sih karena ketika kita mau nulis itu kan pasti terpikirkan gitu ya Pak. Dan kadang tuh pikiran itu tuh bisa sekilas aja gitu. Perasaan itu tuh bisa yang tiba-tiba kita rasain gitu. Jadi akhirnya ketika saya punya mungkin dalam perasaan saya tiba-tiba saya mau nulis ini nih gitu kan. Itu saya lebih banyak saya masukin ke perekam suara. Oh, jadi direkam dulu suara. Saya mau cerita apa. Oh, itu strateginya begitu ya. Gitu. Jadi saya mau cerita apa, akhirnya dari situ ketika saya dengerin lagi, saya inget nih, oh saya mau ceritain di sini gitu. Jadi setelah dari itu baru saya ketik dan saya mulai lagi tulisannya gitu. Itu beda-beda. Sebetulnya bagaimana sih Anda mendapatkan wawasan di dalam melahirkan sebuah karya tulis? Prosesnya bagaimana itu dia? Prosesnya kalau saya sendiri itu tuh beneran dari pengalaman yang saya lewatin. Otodidak gitu. Tadi? Ya, jadi pengalamannya, terus habis itu kejadian-kejadian ya emang saya rasakan sendiri gitu Pak. Nah dari situ tapi kan teknik penulisan itu kan kamu bawa ada tata cara teknik penulisan kan? Ada. Nah, apakah kamu kursus, apakah kamu melaksanakan pendidikan formal? Bagaimana Anda mendapatkan pengetahuan itu? Kalau itu ya kita cari informasi sendiri gitu. Jadi kita lebih banyak untuk kepo bahasanya sama hal-hal yang itu tuh karena kita tertarik dengan hal itu harusnya kita juga tertarik untuk nyari informasinya lebih dari itu. Gitu. Jadi saya belajar sendiri gitu ngelihat dari mungkin hal-hal yang kan di media sosial banyak ya orang-orang yang ngirimin kata-kata gitu-gitu kan. Nah, akhirnya dari situ kita tuh bisa ngebaca bahwa tulisannya itu tuh mengarahnya ke sini. Oh, berarti kita punya peribahasanya seperti ini gitu. Jadi bahasa-bahasa yang
emang bahasa itu tidak umum gitu Pak. Ya, umum ya. Ya tidak umum gitu. Jadi Oke. kita dapetin dari situ ilmunya. Ilmunya ya dari situ kronologinya mendapatkan Iya. ilmu pengetahuan secara teknis gitu ya dalam membuat melahirkan karya tulis. Baik. Dari Anda menulis sebuah karya tulis ya. Karya tulis apa yang terakhir? Karya judulnya bukan tentang luka tetapi tentang kita. Bukan tentang luka tetapi Tapi tentang kita. Waduh, kayaknya asik tuh. Romans ya. Berarti kayaknya karya tulis romans ya. Betul. Oke. Tujuannya Anda membuat sebuah karya tulis itu dengan judul apa tadi? Bukan tentang luka tetapi tentang kita. Bukan tentang luka tetapi tentang kita. Tujuanmu apa itu? Karya tulis itu tuh tujuannya, goalnya itu kemana itu? Goalnya itu saya di sini nulis itu goalsnya itu untuk anak-anak remaja tuh tahu bahwa nggak sepenuhnya luka yang karena cinta tuh nggak bisa kita jalanin ulang gitu loh Pak. Jadi kayak di sini kita emang punya perasaan luka mungkin dari orang lain, tapi dari situ kita tuh masih tetap bisa ngejalanin hidup gitu. Dan hidup itu bukan tentang kita yang dulu, tapi kita yang sekarang. Oh, itu yang sekarang. Oke, mantap gitu. ya. Jadi tujuan si cerita di karya tulismu yang terakhir itu ke situ gitu ya. Oke. Kira-kira apa ya sesuatu hal yang kira-kira di dalam karya tulis kamu nih, di dalam karya tulis kamu ya, kira-kira apa saja hal-hal yang memang itu sudah baik di dalam etika penulisan, tata penulisan, tata bahasa gitu ya, alur cerita yang sudah baik. Kira-kira apa saja tuh yang sudah baik dan harus memang dipertahankan? Kalau apa genrenya gitu loh, atau apanya gitu udah loh. ketahuan lah ya dari judulnya. Romance gitu ya. Kalau misalnya di sini yang harus lebih dikembangin sih menurut bukan maksudnya yang sudah baik nih Pak, ini sudah baik, ini yang akan saya terus pertahankan sampai terus gitu. Apa? Mungkin peribahasa yang saya pakai. Oh, ada peribahasanya ya. Apa tuh peribahasa seperti apa? Ada satu quotes yang saya tulis di situ. Di situ dibilang bahwasannya bunga mawar tuh memang indah, tapi bunga mawar tuh menyakitkan. Oke, bunga mawar itu memang indah pemirsa. Tapi dia tuh menyakitkan. Maksudnya seperti apa itu? Maksudnya gini Pak, ketika seseorang yang mempunyai keindahan di luar, dia belum tentu orang yang baik. Gitu. Karena kita ngeliat mawar indah gitu kan. Gitu. Terus orang-orang juga lebih suka dengan bunga mawar. Tapi ketika kita ngeliat di sini bunga mawar tuh punya duri gitu ya, jadi kita bisa ngeliat di situ bahwa orang-orang yang memang dia punya penampilan mungkin lebih cantik, lebih ganteng gitu kan, di situ tuh nggak yang memastikan bahwasannya dia tuh orang yang baik gitu. Jadi ketika kita ngelihat orang tuh nggak bisa menilai dari covernya, dari face-nya atau itunya ya, tetapi hatinya ya. Kita ngelihat bahwa oh iya bunga mawar emang indah ketika kita ngelihat, tapi ketika kita ngelihat ke bawahnya dia tuh punya duri yang paling busuk. Jadi Anda akan mempertahankan sesuatu hal yang baik dari apa tadi, ungkapan apa tata bahasa? Itu tata bahasa sih. Tata bahasa ya, tata bahasa yang di situ tuh mengungkapkan bahwa ini tuh ada artinya gitu. Ada artinya gitu ya, menyelipkan makna di situ ya. Betul. Itu adalah hal yang baik yang akan terus kamu pertahankan di dalam melahirkan karya-karya tulis yang lain. Karena saya sering pakai istilah-istilah itu, Pak. Oh, menyukai istilah-istilah itu. Jadi saya bisa ngebawa. Selain mawar ada nggak karya tulis lain? Ada kata-kata apa? Ada, tapi itu nggak ada di buku. Itu ada di buku saya satunya. Oh gitu. Yang satunya lagi gitu. Di situ sedikit aja bisa nggak di-spill sedikit tuh apa? Di-spill. Yang buku yang nantinya akan dirilis lagi itu tuh membahas tentang angkasa. Angkasa. Bagaimana tuh angkasa? Jadi di sini awalnya karena saya suka angkasa. Jadi saya suka semua tentang langit gitu. Nah, akhirnya dari situ saya punya ide untuk kenapa nggak dijadiin sebuah tulisan aja hal yang saya suka gitu. Jadi di sini angkasa tuh menggambarkan bahwa dunia itu indah dengan berbagai macam kelap-kelipnya gitu. Tapi kita lihat di sini bahwa di kelap-kelip itu pun ada kegelapan yang menghantui kita setiap harinya gitu. Di situ saya bahas tentang bulan, saya bahas tentang matahari, saya bahas tentang bintang gitu. Jadi itu semua saya deskripsikan bahwa itu tuh sebenarnya tentang seseorang gitu, tentang awan. Jadi semua hal tuh saya ceritain di situ dengan istilah gitu. Jadi kayak angkasa ini adalah istilah dari bahwa dunianya tuh ada di sini, bulan itu adalah seseorangnya, matahari juga seseorangnya gitu. Jadi saya sering gunain kalimat-kalimat itulah yang harus saya pertahankan.
Kalimat-kalimat yang apa? Yang menjadi ciri khas. Ciri khas, oke. Jadi ciri khasnya. Nah, kira-kira menurut Anda Najwa, ya, menurut kamu, sesuatu hal apa yang kira-kira perlu dikembangkan di dalam teknik penulisan, di dalam kamu melahirkan karya-karya tulis? Menurut saya, ketika kita menulis itu pasti kita punya banyak typo ya Pak. Oh, typo ya. Typo gitu. Jadi saya di situ kadang juga ketika saya merevisi tulisan saya, masih banyak yang kurangnya tanda baca terutama gitu iya, kan. iya. Banyak yang kayak masih kurang di situ. Masih gitu. kurang ya. Cara penulisan lah berarti bahasanya. Iya, Kita berarti harus tata cara lebih penulisan gitu ya. Itu yang kamu kembangkan lagi wawasan kamu ya. Oke, karena memang tanda baca itu juga akan menyampaikan arti dari apa yang kamu sampaikan. Ketika kita kasih tanda petik sama nggak kasih kata tanda petik, itu pasti beda. Lain perasaannya. Iya, gitu. betul. Oke, Nana, Najwa atau Nana ya? Nama lengkapnya siapa? Najwa Faras Amalina. Panggilannya? Nana aja. Nana aja ya, baik. Kepada Anda Nana ya. Kira-kira di dalam penulisan karya tulis kamu ya, judulnya apa tadi? Lupa. Bukan tentang luka, tetapi tentang kita. Bukan tentang luka, tapi tentang kita ya. Kira-kira yang menjadi area pengembangan kamu di dalam menyampaikan tujuan, goalnya si karya tulis ini, apa yang kamu kembangkan di situ sebetulnya? Yang saya kembangkan di sini, saya ngasih pengertian ke remaja-remaja tentunya, karena tujuannya ke sana. Iya. Jadi goal saya nujunya tuh ke anak-anak remaja memang gitu. Di sini saya cuma mau ngasih pengertian bahwa semua ini tuh nggak akan melukai kalau kita nggak ngelukain sendiri juga. Oh gitu. Oke deh. Karena tadi saya awal dibilang. Oke. Selanjutnya Nana, kalau misalnya nanti ini kan akan terbit lagi nanti misalnya insya Allah mudah-mudahan cepat disegerakan ya. Yang kedua, cerita yang kedua. Lantas bagaimana Anda ya melakukan perencanaan ini yang sekarang kamu rencanakan gitu kan, strateginya seperti apa di dalam perbaikan tadi? Kamu kan tadi ada perbaikan apa tentang tata cara penulisan. Bagaimana Anda merencanakan atau strategi apa Anda di dalam meminimalisir kekurangan-kekurangan Anda di dalam melakukan penulisan? Oke. Kalau misalnya untuk karya yang kedua ini, karyanya itu sebenarnya kita kolaborasi Pak. Jadi saya mengajak teman-teman gitu. Jadi seperti yang saya bilang bahwa saya pernah ada program yang tentang literasi. Nah dari situ di sini saya ngembangin itu bareng teman-teman gitu. Jadi saya yang mengasih sebuah temanya dan mereka bisa ngelanjutin. Terus mereka juga nanti akhirnya kita sama-sama yang revisi. Oh, gitu. sama-sama yang revisi. Jadi kita melengkapi satu sama lain. Oh, ini tuh mengerti soal ini dan yang ini mengerti soal ini gitu. Jadi akhirnya dari situ bisa jadi satu dan kita bareng-bareng lah mengembangkan bahwa literasi itu ada. Oke, gitu. literasi itu ada gitu ya. Iya, bagus. Jadi apakah Anda membaca sebuah pengetahuan terkait tata penulisan? Oh, itu ya. Kedepannya perencanaannya? Itu pasti. Pasti ya. Saya ngebaca tentang seharusnya kalimat ini seperti ini, kemudian di sini bahasa bakunya tuh seperti apa, terus bahasa yang memang digunakan sehari-hari seperti apa. Karena dalam kita ngebuat sebuah karya tulis, kita nggak bisa untuk menuliskan itu dalam semua kata baku. Kita harus pakai kata-kata yang memang dalam kehidupan nyata itu digunakan gitu. Karena ketika kita memakai kata-kata yang baku, di sini nanti pembaca akan terpaku sama kata-kata itu dan akhirnya kurang lebih sulit untuk mengerti. Terlalu formal lah Iya, istilahnya. terlalu formal. Jadi lebih baik kita pakai bahasa sehari-hari sih menurut saya. Saya baca-baca dikembangin dalam sebuah tulisan gitu. Karena ketika kita pakai bahasa yang sulit, nanti pembaca susah untuk mengerti dan akhirnya dia bisa langsung udahlah selesai aja baca karena dia nggak ngerti gitu. Iya, karena terlalu tinggi atau apa gitu ya. Iya, karena kita ngambil ke lingkup di sini siapa yang kita tuju sebenarnya pembacanya. Oh gitu. Baik. Nana, terkait apa namanya tuh kira-kira siapakah yang menjadi sumber? Tapi sebelumnya saya nanya sumbernya, Nana. Kan Anda memiliki perencanaan tuh terkait wawasan Anda teknik penulisan. Kira-kira kapan Anda akan memulai untuk menambah wawasan Anda terkait teknik penulisan tadi? Memulai kapan?
Kalau itu Sudah dimulai apa? sudah dimulai. Oh, sudah Ketika dimulai. kita menulis sebuah karya kan pasti kita harus nyari tahu informasinya dulu kan, Pak. Berarti sebelum kita menuliskan itu berarti kita harus udah tahu ilmu di belakang. Dengan cara apa Anda misalnya ingin menambah wawasan Anda di dalam teknik menulis? Dengan cara karena saya punya hal yang bikin tertarik di situ. Ya enggak, maksudnya apakah Anda baca buku bahasa Indonesia atau apa? Enggak, Apa saya di Google? sekedar saya melihat tulisan orang, saya ngebaca itu dan saya gitu, bisa gitu ngerti ya. bahwa polanya tuh seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau baca sebuah karya orang, sehingga kamu maksudnya tahu bahwa ini adalah seperti ini Dan tekniknya. itu karya-karya yang selewat aja gitu. Dan dari situ, dari karya-karya yang kita lihat sehari-hari, yang akhirnya bisa ngerti polanya seperti ini gitu. Oh, nah seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Apakah Anda, ya Nana, yang Anda itu bersemangat sekali ingin melahirkan sebuah karya tulis, ya, semangat pantang mundur, bahwa ini adalah hobi dan lain sebagainya. Sebetulnya siapa atau siapa lah, saya kurang begitu paham juga nih. Apa atau siapa yang membuat Anda semangat, termotivasi, ingin selalu melahirkan karya-karya tulis? Siapa? Ada figur atau siapa? Ada. Nah, gitu. siapa itu? Kalau misalnya kita ngelihat figurnya, ya pasti orang yang ngedukung kita di belakangnya. Oh, iya. Gitu. Iya. Kalau misalnya dibilang siapa yang mendukung, ada. Orang yang ada. ngedukung Itu tanda tanya, jangan dijawab sekarang. Itu jadi jawab sekarang. Tapi Iya, emang ada pendukungnya yang buat saya, karya saya tuh emang harusnya diterbitin, nggak harus saya keep gitu Pak. Itu yang membuat kamu jadi termotivasi ya, semangat. Selain yang tanda tanya tadi, Tanda tanya ada tadi. nggak selain? Selainnya saya tuh termotivasi sama diri saya sendiri karena itu dari apa yang udah saya lewatin dan saya pengen orang-orang yang mungkin melewati hal yang sama seperti saya tuh tahu bahwa ini tuh nggak akan berhenti sampai di sini gitu Pak. Jadi saya termotivasi sendiri dan di sini juga dari peran orang tua juga mendukung. Ada peran orang tua juga ya. Ada peran orang tua di sini yang ngelihat bahwa potensi saya di sini gitu dan akhirnya beliau ngedukung bahwa ya udah kita terbitin aja kan ya, daripada kita keep gitu kan. Jadi kita ngeterbitin itu gitu. Dan di sini diterbitinnya juga bantuan dari 75 gitu. Oh gitu. 75 Dari ya. SMA 75 gitu ya. Baik. Kalau orang tua itu kira-kira bentuknya apa? Dia dalam rangka mendukung, memotivasi sehingga kamu semangat. Kalau dari orang tua? Kalau dari orang tua sih mungkin lebih memberikan space waktu ya ketika saya menulis gitu, karena di sini ketika saya menulis tuh saya perlu waktu untuk ngambil waktu sendiri gitu Pak. Oh, perlu waktu fokus gitu ya. Fokus gitu untuk saya bikin tulisan, saya baca gitu kan. Jadi itu perlu waktu dan di situ orang tua ngedukung bahwa oh ya saya punya waktu ini dan akhirnya beliau ngasih Ya, gitu. ngasih, mendukung gitu ya. Bahwa, oh ya ini harus diselesaikan tulisannya gitu dengan saya punya waktu sendiri gitu. Bagus. Oke. Nana, perjumpaan kita hari ini cukup ini ya, gembira, saya bahagia gitu ya. Karena ketemu salah satu murid ya, tadi saya bilang bahwa kita selalu menghadirkan ya, menampilkan bukan hanya guru gitu atau narasumber kiai, ustadz dan lain sebagainya, atau misalnya kadang-kadang murid ya, sekarang seperti kamu hadir sekarang. Ya, bahwasanya apa yang kamu sampaikan itu ketika kita sudah mengenal kamu seutuhnya itu memiliki dampak terhadap kemajuan ya, kemajuan di lembaga pendidikan ya, juga memotivasi seluruh masyarakat bangsa negara kita ya. Karena tadi kamu bilang bahwa saya memiliki kepedulian Pak kepada itu harus bangsa sih ini anak muda. karena terkait literasinya begitu. betul. Makanya saya sangat bersyukur. Baik, Najwa Paras Amalina ya. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Mudah-mudahan di sesi kedua kita bisa ketemu lagi. Itu masih dirahasiakan ya judul yang akan dilahirkan, apa sudah ada? Masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Tapi ya. ceritanya tentang itu tadi udah diceritain. Tentang romance lah, nggak jauh-jauh dari romance ya. Oke. Mudah-mudahan itu cepat dilahirkan ya. Para pemirsa, pembaca SMA 75, teman-teman murid lain sudah nggak sabar nih gitu kan akan membaca. Mudah-mudahan nanti karya-karya tulisnya akan juga dibaca oleh halayak ramai sehingga itu bisa menjadi apa ya,
pengaruh atau pesan-pesannya Nana di dalam tulisan itu bisa nyampe gitu kepada Amin, masyarakat amin, amin, gitu ya. Mudah-mudahan saya doakan cita-citanya akan terlaksana Amin, gitu ya. terima kasih Bapak. Itulah para pemirsa diskusi saya dengan Najwa Paras Amalina dengan panggilan Nana. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Coba di review nih.